Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Maaf ya ceritanya jeda terlalu lama dan tidak menyangka setelah lebaran Imlek banyak sekali yang harus saya kerjakan. Jadi ceritanya tertunda begitu lama dan hari ini saya akan melanjutkan ceritanya. Oke, di cerita sebelumnya Alicia menghadiri sebuah perjamuan dengan Dilan dan di situ diadakan kompetisi bermain catur. Siapa yang akan kalah, mereka akan dikeluarkan dari pertemuan itu. Gimana kisah selanjutnya? Apakah Alicia akan menang atau kalah? Mari kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Eugene mengira Alicia belum pernah mendengar tentang ahli catur ini. Jadi dengan jijik dia memutar matanya dan berkata, "Seperti yang kuduga, kau ini memang tidak mengerti banyak tentang catur. Kau bahkan tidak tahu Tuan Stanley itu siapa. Dia itu adalah pendiri pertemuan klub elit ini. Kalau kau tidak mengenalnya, lantas atas dasar apa kau menghadiri acara perjamuan ini?" Menurut Eugene, Alicia hanyalah seorang gadis desa tak berguna yang tumbuh besar di pedesaan, jadi sama sekali tidak cukup kualifikasinya untuk hadir di acara pertemuan klub elit tempat para elit papan atas berkumpul. Eugene berkata dengan getir, "Kalau kau cukup tahu diri, seharusnya kau segera keluar dari klub elit ini secepat mungkin, agar nantinya tidak dikalahkan olehku dan membuat dirimu malu sendiri, sehingga mamamu pun tak mengenalimu lagi." Raut wajah Alicia tampak tenang saja. Dia berpikir bahwa Eugene adalah adik sepupu Xavier, sehingga nanti dia bisa mengalah dan membuat nilai mereka setara, sehingga masih reputasi Eugene masih bisa dijaga. Tetapi karena barusan Eugene mengatakan mamamu, tatapan Alicia langsung menjadi dingin. Tatapan matanya sangat dingin seperti es yang telah membeku 1000 tahun. Dia menatap dingin kepada Eugene dan berkata, "Kau tadi bertanya kepadaku, atas dasar apa kan? Atas dasar aku bisa membuatmu mengaku kalah dengan sukarela dalam waktu 2 menit. Hah?" Eugene seperti baru saja mendengar sebuah lelucon yang sangat lucu sekali. Dia mengusap matanya dan menghapus air matanya karena tertawa terbahak-bahak tadi. Lalu dengan nada seperti anak bodoh dia berkata kepada Alicia, "Sayang, kau jangan mengira bahwa kau menang terus dari tadi. Jadi, kau akan lancar menjadi pemenangnya hingga akhir. Sejak tadi, kau bisa menang itu karena lawanmu semua hanyalah pemain kelas 3 dan pemain amatiran. Kau belum pernah melawan pemain handal yang sebenarnya. Jangan bilang aku, bahkan teman-temanku itu saja, kau belum tentu bisa mengalahkan mereka. Oh ya, bagaimana kalau aku menang darimu?" Mata Alicia tampak sedingin bulan tetapi dengan ekspresi tersenyum. Eugene langsung tertawa dan berkata, "Kalau kau bisa menang dari aku akan berlutut di hadapanmu dan mengaku kalah dengan disaksikan oleh semua orang. Tetapi jika kau kalah, kau juga harus berlutut dan meminta maaf kepadaku atas semua kekasaran dan ketidaktahuanmu itu." Alicia tersenyum senang. "Kalau begitu, berarti sudah sepakat ya?" Eugene menggetakkan giginya. "Iya, sepakat."
Alicia menggaruk telinganya dan berkata, "Kalau begitu, sampai jumpa di pertandingan catur nanti." Setelah selesai berbicara, Alicia tidak melanjutkan omong kosongnya dengan Eugene lagi. Dia membalikkan badannya untuk mencari Dylan. Eugene sangat marah sekali dengan sikap Alicia. Diam-diam Eugene bersumpah bahwa dia harus membuat Alicia berlutut dan mengaku kalah hari ini. Eugene mengepalkan jemarinya lalu membalikkan badannya dan pergi. Dia menuju ke ruang tunggu. Dia harus memikirkan taktik apa yang akan dia gunakan nanti agar Alicia kalah telak. Di sisi lain, Alicia menemukan Dylan yang sedang berbicara dengan seseorang. Saat Dylan melihatnya, wajah tampan yang sedingin gunung es itu menunjukkan senyum yang lembut dan mengucapkan selamat kepadanya. "Selamat ya, aku dengar kau belum kalah sekalipun dalam pertandingan tadi." Dengan rendah hati Alicia berkata, "Hanya Oki saja. Lawan yang aku dapatkan tadi tidak terlalu kuat. Malah kau yang hebat karena selalu bertemu dengan lawan yang jago dan memenangkan pertandingan itu berturut-turut. Tak kusangka ternyata kau hebat juga dalam permainan catur internasional." "Setiap orang kan punya hobinya masing-masing," ujar Dylan sambil mengarahkan telapak tangannya ke arah pria dengan rupa veteran yang ada di sampingnya. Lalu dia memperkenalkan kepada Alicia, "Ini adalah Tuan Geral, murid kesayangan si Pak Tua Stanley. Aku dengar dari Pak Tua Stanley bahwa keterampilan catur Tuan Geral sekarang jauh lebih baik dari keterampilan dirinya sendiri. Kalau nanti kau bisa menang dari lawanmu, maka kau dapat bermain dengan melawan Tuan Geral ini." Alicia telah mendengar tentang Tuan Geral dari Pak Tua Stanley itu. Si Pak Tua Stanley waktu itu pernah bercerita bahwa dia memiliki murid yang sangat berbakat, yaitu Tuan Geral ini. Sepertinya Alicia akan memiliki kesempatan untuk bertanding dengan murid dari muridnya sendiri. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana murid yang berbakat yang dikatakan si Pak Tua Stanley itu. Alicia mengangguk dengan sopan kepada Tuan Geral. "Halo, namaku Alicia. Aku sangat berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanding denganmu nanti." Namun yang membuat Alicia terkejut adalah pihak lain hanya mengangguk kepadanya dengan acuh tak acuh dan bersikap arogan. Lalu pria itu mengucapkan selamat tinggal kepada Dylan dan kembali ke meja caturnya. Alicia telah bersikap ramah kepadanya tetapi malah dibalas dengan kedinginan seperti itu. Perasaan ini benar-benar tak terlukiskan. "Tidak apa-apa," kata Dylan kepadanya yang khawatir dia merasa canggung lalu menambahkan, "Tuan Geral adalah seorang penggila catur. Dia hanya akan menghormati orang yang pandai bermain catur. Jangankan dirimu, aku saja kalau tidak bisa bermain catur pun, mungkin dia tidak akan berbicara satu kata pun kepadaku." Rasa canggung Alicia terasa lebih baik setelah mendengarkan ucapan ini. Dia mengangguk dan sambil tersenyum berkata, "Tidak apa-apa. Sebenarnya sangat jarang ada orang yang tidak takut pada orang yang lebih hebat daripada dirinya dan hanya menghormati orang yang benar-benar handal." "Baguslah. Kalau kau tidak merasa tidak senang, aku yang salah karena telah memperkenalkannya kepadamu." Alicia merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. "Oh ya," ujar Dylan, "nanti kau akan bertanding dengan Eugene, sepupu si Xavier.
dia juga murid si Pak Tua Stanley. Tahun lalu dia kalah dari Tuan Geral. Kalau kau merasa tidak mampu mengalahkannya juga tidak apa-apa. Tidak perlu merasa malu karena kalah darinya. Alicia melirik Dylan dengan sedih dan bertanya, menurutmu aku pasti akan kalah darinya? Entah kenapa Alicia tidak merasakan apa-apa saat orang lain tidak percaya kepadanya, tetapi saat Dylan yang mengatakannya, dia merasa hatinya seperti terasa pilu. Lalu Dylan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak merasa bahwa kau pasti akan kalah darinya, tetapi aku hanya ingin memberitahu bahwa kau sampai kalah darinya juga tidak apa-apa, karena kau sudah lebih baik dari siapapun di hatiku. Bagiku, apakah nantinya kau menang ataupun kalah, itu sama sekali bukan masalah. Alicia merasa ada kehangatan di hatinya. Sambil menggigit bibir bawahnya, dia berkata, tenang saja, aku adalah pendamping wanita yang kau undang ke sini. Jadi aku tidak akan membuat malu dirimu. Dylan menatapnya lekat-lekat lalu menjawab, dengan suara rendah. Dan dengan segera babak final akan dimulai. Alicia duduk di seberang Eugene. Kali ini Alicia memakai bidak hitam. Eugene menggunakan bidak putih sesuai dengan aturan bidak putih yang berjalan lebih dulu. Dalam permainan catur, pemain yang bergerak lebih dulu memiliki keuntungan yang lebih baik, tetapi Alicia sama sekali tidak peduli. Eugene memainkan bidak ratu di tangannya. Dia tertawa kecil dan berkata, Alicia, sebelumnya kau memang hoki, tetapi kali ini kau tidak akan seberuntung tadi lagi saat kau bertemu denganku. Kau hanya perlu mengaku kalah di awal saja, dan aku tidak akan mempersulitmu dengan memintamu berlutut untuk mengaku kalah. Setelah Eugene selesai berbicara, lalu dia menunggu dan melihat reaksi Alicia. Tetapi Alicia hanya menarik telinganya dan bertanya dengan bingung, maaf, aku agak bingung sekarang. Apa yang kau katakan barusan? Kau, Eugene merasa seperti memberikan pukulan di atas tumpukan kapas. Wajahnya menggelap karena merasa sangat marah. Alicia, dia menggetakkan giginya dan berkata, kau jangan ingkar janji ya. Yang kalah harus berlutut dan mengaku kalah. Alicia mengangkat bahu dan menekan jam di sebelahnya sambil berkata dengan ringan, ayo, mulai. Eugene menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia sudah memikirkannya saat di ruang tunggu tadi. Dia akan menggunakan taktik Logan untuk menghadapi Alicia. Taktik ini diajarkan oleh gurunya. Kata gurunya, dia mempelajarinya saat bermain melawan seorang pemain catur master di Logan. Master itu menyebut taktik ini sebagai taktik Logan. Pada mulanya Eugene berpikir untuk menggunakan taktik Logan ini untuk melawan Tuan Geral. Tetapi demi untuk membuat Alicia kalah telak di depannya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan taktik ini terhadap Alicia. Meskipun dia dapat mengalahkan Alicia dalam hitungan menit, Eugene tersenyum dengan dingin dan mengambil langkah pertama. Alicia sama sekali tidak berpikir, dia hanya mengikuti langkahnya saja. Saat dia bermain dengan orang-orang di luar negeri, permainan caturnya sangat cepat, $100 untuk satu games, jadi dia dapat memenangkan banyak uang hanya dengan bermain catur secara cepat. Lalu Alicia mengembangkan kemampuannya untuk berpikir cepat. Eugene yang melihat Alicia bermain dengan sangat cepat mengira bahwa Alicia benar-benar sama sekali tidak tahu cara bermain catur.
Orang-orang yang benar-benar mengerti cara bermain catur seperti dirinya biasanya selalu melangkah setelah memikirkannya matang-matang, tetapi Alicia malah memainkan caturnya dengan begitu cepat sehingga Eugene merasa Alicia memainkan catur ini tanpa menggunakan otaknya. Terpikir akan hal ini membuat Eugene merasa sedikit menyesal karena telah menggunakan taktik Logan ini untuk melawan Alicia. Alicia sama sekali tidak perlu dihadapi dengan taktik Logannya ini. Karena Tuan Stanley sendiri pun belum menemukan cara untuk memecahkan taktik Logan ini, Eugene benar-benar terlalu meninggikannya. Tetapi bagaimanapun juga Eugene sudah mengambil beberapa langkah dari taktik itu, jadi dia tidak bisa mundur lagi. Mau tak mau dia hanya bisa terus menggunakan taktik Logan dengan enggan. Alicia lanjut bermain. Pada awalnya dia merasa tidak ada yang salah dengan permainan caturnya. Tetapi tidak sampai 1 menit tiba-tiba dia merasa bahwa permainan catur Eugene ini tampak sedikit familiar. Tidak, bukan sedikit familiar, tetapi sangat familiar. Alicia tidak tahan untuk berhenti bermain dan menatap papan catur itu dengan serius. Dan saat Alicia mengangkat kelopak matanya, dia baru teringat. Ini kan strategi yang dia mainkan saat dia bermain melawan si tua Stanley di Logan. Pada saat itu dia hanya iseng bermain catur dan menang dari si tua Stanley itu. Akibatnya si tua Stanley berteriak luar biasa sebanyak 3 kali dan langsung memintanya untuk menjadi gurunya di tempat itu juga. Bagaimana mungkin Eugene bisa menggunakan strategi yang sama seperti yang dia gunakan pada waktu itu? Alicia langsung teringat bahwa Eugene pernah mengatakan bahwa guru caturnya adalah si tua Stanley. Jadi sepertinya si tua Stanley yang memberitahukan kepada Eugene tentang permainan catur dengannya itu saat di Logan dulu. Alicia merasa sedikit geli dan sudut mulutnya berkedut. Tetapi Eugene yang melihat bahwa tadinya Alicia bermain catur dengan sangat cepat dan sekarang tiba-tiba berhenti, membuat sudut mulutnya terangkat. Dia menatap Alicia dan bertanya, "Apa? Tidak bisa main lagi? Kalau sekarang baru mengaku kalah, sudah terlambat. Kau siap-siap berlutut saja." Alicia menatap Eugene dengan penuh minat karena dia sudah tahu bagaimana Eugene akan meninggalkan tempat itu nanti. Lalu dia membuang mukanya dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia lanjut bermain dengan Eugene. Eugene terus bermain dan melangkahkan bidaknya. Dia melihat Alicia berjalan masuk ke dalam jebakan dalam taktik Logannya. Lalu sambil tertawa sinis dia berkata, "Apa kau sudah gila? Kalau kau melangkah seperti ini, maka 2 langkah lagi kau pasti akan kalah. Tetapi bidak yang sudah dijalankan tidak dapat ditarik lagi. Jadi aku harus terus melanjutkan permainannya." Alicia tidak berbicara, dia hanya mengetuk-ngetuk meja catur yang mengisyaratkan Eugene untuk melanjutkan permainannya. "Sudah mau kalah pun masih bisa berpura-pura tenang. Konyol sekali," ujar Eugene sambil mendengus dingin. Lalu dia terus menjalankan bidaknya seperti yang diajarkan gurunya. Alicia melihat Eugene memainkan permainan catur yang sama persis seperti yang dia lakukan di waktu itu. Kemudian melihat jam yang ada di sebelahnya. Lalu dengan ringan dia berkata, "Aku tadi mengatakan bahwa kalau aku dapat menang darimu dalam waktu 2 menit, maka kau harus berlutut. Sekarang masih tersisa 30 detik lagi. Kau dapat mengaku kalah dan tidak perlu berlutut saat mengatakannya." Dia bermaksud memberikan kesempatan terakhir kepada Eugene demi menjaga martabat Xavier.
Tetapi Eugene malah tertawa. Apa kau tahu apa yang sedang kau katakan itu? Setelah kau melangkahkan bidak terakhir ini, maka kau akan kalah. Alicia tidak menjawab, dia hanya mengingatkan, kau masih punya 27 detik untuk mengaku kalah. Eugene langsung memutar matanya. Di babak final, semua orang yang berada di arena bisa menonton pertandingan caturnya dengan santai. Sebagian besar dari mereka berkumpul di meja Dylan dan meja Tuan Geral. Tidak ada penonton yang berkumpul di meja Alicia. Tetapi pada saat ini ada seseorang yang tampak bosan dan menghampiri mejanya untuk menonton. Sesaat berikutnya, si pria berteriak kaget. Hei, kalian semua, kemari dan lihatlah. Ini adalah strategi atau taktik Logan yang terkenal itu. Alicia memandang pria itu dengan heran. Permainan catur yang dimainkan asal olehnya menjadi taktik Logan yang terkenal. Begitu pria itu berteriak, semua orang langsung menghampiri meja mereka. Itu taktik Logan. Pantas saja, dia kan muridnya si tua Stanley. Tentu saja dia telah mempelajari taktik Logan ini. Apa? Ternyata dia murid si tua Stanley. Kalau aku tahu, aku pasti akan kesini untuk menontonnya dari tadi. Beberapa orang yang berniat baik juga mengingatkan Alicia. Nona, sampai hari ini kami semua belum menemukan cara untuk memecahkan taktik Logan ini. Aku rasa lebih baik kau mengaku kalah saja.